Perdagangan cendana di Pulau Timor yang menguntungkan ini kemudian menciptakan iklim persaingan antara kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam usaha penguasaan perdagangan. Pihak yang terlibat dalam persaingan ini tentu saja pihak Belanda, Portugis, pedagang Makassar dan Ambon yang memang telah lama berdagang sebelum masuknya pengaruh Eropa. Elemen lainnya adalah Topas dan tentu saja para penguasa lokal di Timor yang memang sulit untuk dikontrol dibanding dengan penguasa-penguasa lokal di daerah Nusantara lainnya. Itulah sebabnya dominasi bangsa Eropa, baik Belanda ataupun Portugis, atas Pulau Timor tidak sebanyak tahun-tahun yang dialami oleh pulau-pulau lainnya di Nusantara. Rupanya Portugis dan kekuatan-kekuatan kerajaan pro-Portugis bukan hanya didesak oleh Belanda dan kerajaan sekutunya namun juga oleh kekuatan-kekuatan dari Sulawesi. Memang pada masa-masa itu selain Portugis dan Belanda juga para pedagang Asia lainnya seperti orang Jawa, Buton dan Makassar telah aktif berdagang di Pulau Timor. Kerajaan Talo dari Sulawesi juga menunjukkan pengaruhnya atas perdagangan di Pulau Timor. Selain Talo juga Buton aktif berdagang cendana. Bahkan penaklukan VOC Belanda atas Solor pada tahun 1613 itu juga merupakan bantuan dan peran dari Sultan Buton. Untuk menguatkan posisinya dalam perdagangan maka Sultan Talo atau Karaeng Matoaya alias Sultan Abdullah tahun 1573 sampai 1636 menikahi putri dari kerajaan Wehali dan memperkenalkan Islam di sana. Bahkan ia berambisi untuk menjadi raja atas Timor. Orang-orang Makassar ini akhirnya menunjukkan pengaruhnya dalam usaha perdagangan. Bahkan Karaeng yang terkenal bernama Patingaloang membuat perjanjian dengan VOC Belanda untuk menjadikan Makassar sebagai pemasok utama kayu cendana dari Timor. Hal ini dikarenakan faktor kawin-mawin seperti yang telah disebutkan juga karena Belanda masih merasa belum berhasil dalam memonopoli perdagangan kayu wangi ini. Untuk menunjukkan keseriusan mereka, maka pada bulan Januari 1641, Sultan Mudaffar dengan armada Makassar bersama pasukannya sebanyak 5.000 sampai 7.000 orang menyerbu Portugis di Larantuka dan di sana mereka menghancurkan permukiman, juga membakar gereja dan perabotannya. Lalu mereka meneruskan perjalanan ke desa Islam bernama Lamakra dan dari sana mereka melanjutkan pelayarannya ke Timor. Ketika Mudaffar tiba di Timor, ia mendatangi kerajaan Mena dan mengancam ratu serta raja dan memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Selama 2 bulan lamanya, Sultan Mudaffar menghancurkan daerah pesisir, menangkap 4.000 orang dan menjual mereka sebagai budak. Tindakan Sultan ini merupakan sebuah invasi berskala besar pertama yang terjadi di Pulau Timor. Dalam tradisi lisan juga disebutkan bahwa dalam serangan Lublubu Makassar ada peristiwa Klei Musiput Noknoka, Klei Abiput Neomabe Klei Abiput Noknoka, Klei Musiput Neon Mabe, yang artinya Gereja Musi, dekat Livau, terbakar pagi hari maka Gereja Abi, di Amanuban, terbakar sore harinya Gereja Abi terbakar pagi hari, Gereja Musi terbakar sore harinya. Nampaknya ini merupakan ungkapan tentang begitu cepatnya invasi pasukan Makassar. Sedangkan Spilett dalam karyanya yang mewawancarai Karel Klanope, Vetor Noemeto Amanuban, menyebutkan bahwa orang-orang Makassar mengikuti rute dari pantai utara tempat mereka mendarat yakni di Livau ke Tunbab, Bana, Sanbet ke Abi, dan Tunbesi. Makassar tiba dan menyerang Tunbesi. Orang-orang Makassar memerangi Amanuban di Tunbesi dan mayat-mayat mereka dibawa ke pangkalan militer di Falas. Lokasi mungkin maksudnya di Paknaf sekarang masuk desa Falas sebab di sana banyak sekali tulang dan tengkorak yang berserakan di atas tanah hingga kini. Untuk menghadapi invasi ini, maka Padre Dominikan dari Larantuka yang dalam berbagai dokumen diidentifikasi sebagai Francisco Fernandes berlayar menuju Timor dan mendarat di Naikliu. Ia membawa 150 orang musketeer serta pasukan pendukung dari Livau dan Amanuban. Musketeer adalah jenis tentara modern awal yang dilengkapi dengan senapan musket, bahasa Indonesia, senapan lontak. Musketir adalah bagian penting dari tentara modern awal baik di Eropa maupun Asia. Disebutkan bahwa musketir di Jepang juga diperkenalkan oleh pedagang Portugis pada tahun 1543. Nampaknya dalam peristiwa ini, ke-16 musketer inilah yang melatih pasukan Amarasi dalam menghadapi serbuan Belanda. Dengan pasukan kecil ini, mereka berhasil menaklukkan Raja Serviau, adalah raja yang bergelar Sonbai yang berkedudukan di Amanuban, dan berhasil mengkonversikan rajanya kembali menjadi seorang Hatolik. Sementara itu, Raja Wehali mengirim pesan ke Talo dan meminta bantuan pasukan 1 skuadron penuh untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Bangsawan Kesnai, Nesnai, yang terjepit di antara kedua kekuatan ini, akhirnya harus memilih dengan siapa ia harus bersekutu dan pilihannya jatuh pada Makassar dan Wehali. Selanjutnya yang menjadi target pasukan sekutu Makassar, Wehali dan Kesnai berikutnya adalah menaklukkan Batumean,
Sekarang ini kita kenal sebagai Kerajaan Amanatun. Namun Portugis dan kerajaan sekutunya bertindak cepat. Batumean diamankan sebagai sekutu baru dan membaptis rajanya menjadi Hatolik. Akhirnya Serviao dan Batumean bergabung dengan Fernandes, Amanuban dan sekutu lainnya untuk menyerbu pusat kerajaan, Wehali. Dan pertempuran pun tidak dapat dihindarkan dan orang-orang Makassar ini berhasil dikalahkan oleh Portugis dan sekutu kerajaan Atoni. Kampanye tahun 1641 sampai 1642 ini menandai kemenangan Portugis dan kerajaan sekutunya atas Makassar di Pulau Timor. Sejak kejadian ini, selama beberapa tahun berikutnya, wilayah pedalaman Pulau Timor, termasuk Amanuban, tidak mencatat kehadiran yang signifikan dari agama Islam hingga sekitar tahun 1900-an. Peristiwa ini dikenang dalam tradisi lisan dengan sebutan Titu Tenu, Lublubu Makassal, Taku Emat Kesnai, yakni kejadian peperangan antara Raja-Raja Atoni untuk memerangi pasukan Makassar yang dibantu oleh bangsawan Kesnai. Disebutkan dalam peperangan ini, akhirnya menggeser kedudukan Kesnai dari pedalaman timur ke arah timur dan utara. Setelah peristiwa ini, beberapa raja di timur termasuk Raja Amanuban melihat sisi positif dari usaha Portugis membantu mena dari serbuan Makassar ini. Selanjutnya Raja Amanuban mengirim kedutaan dan 11 orang pengikut termasuk pamannya sendiri kepada pastor dan orang kuat Portugis, yakni Pastor Antonio de Sao Jacinto. Namun pastor untuk saat ini tidak dapat memenuhi permintaan Amanuban karena ia harus kembali ke Larantuka. Namun, dia mengirim 1 orang tentara ke sana yang ditemani oleh 4 orang Kristen pribumi untuk menyampaikan penghormatan atas nama mahkota Portugis kepada Raja Amanuban. Kedutaan Portugis ini berjanji akan segera menginjili Amanuban dan menyerahkan cincin berlian kepada raja dan hadiah lebih lanjut untuk sang ratu. Pasangan kerajaan tersebut mengirimkan hadiah berharga kembali kepada sang pastors. Namun tahun-tahun berikutnya proses penginjilan dan konversi raja ke Katolik dapat berjalan sebagaimana mestinya.